Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Bahran. Saya dari Sistem Informasi kelas A dengan NIM 2400016016. Dan di sini saya akan mengerjakan presentasikan tugas KMO dengan dosen Bapak Rian Hidayat. Memulai presentasi. Yang pertama ada perhitungan break F point atau BEP, kontribusi margin per unitnya dengan 1,5 juta sampai 500.000 sama dengan 1 juta. BEP per unit 300 juta atau 1 juta sama dengan 300 unit. BEP rupiah 300 unit dikali 1,5 sama dengan 450 juta. Jadi perusahaan inovasi digital harus menjual sistem dengan 450 juta untuk mencapai titik impas. Jumlah unit sistem yang harus dijual dengan target laba 200 juta, BEP dengan target laba 300 juta ditambah 200 juta atau 1 juta sama dengan 500 unit. Slide kedua, komponen anggaran IT, budgeting perusahaan inovasi digital. Jadi infrastruktur teknologi, pembelian dan perawatan perangkat keras seperti server, komputer, laptop, perangkat jaringan, router, switch dan lain-lain. Nah, perangkat lunak dan aplikasi secangkupnya sangat luas, dan dari sistem operasi Windows, Linux, perangkat lunak, keamanan antivirus atau lainnya, pengembangan sistem, biaya yang terkait dengan pembuatan atau modifikasi sistem informasi termasuk pengembangan aplikasi baru. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ada meliputi biaya pelatihan karyawan untuk menggunakan sistem baru serta program pengembangan di tim IT. Biaya operasional sehari-harinya ada komponen biaya, ada infrastruktur teknologi dengan biaya 300 juta, software 250 juta, pengembangan sistem 200 juta, pelatihan 125 juta, operasional 175 juta, totalnya 1 miliar. Dan di slide ketiga ada proses dan alur pertukaran karyawan IT. Perencanaan, perancangan, perumusan, penyusunan, ada pencarian vendor, seleksi vendor, tender lelang, ada evaluasi vendor, penilaian dan pembandingan verifikasi, negosiasi perundingan tawar-menawar, ada pendatanganan kontrak, ada penerima barang atau jasa, pengambilan, penerimaan, verifikasi. Di slide keempat ada flowchart. Di sini ada memulai, habis itu ada langsung ke pengajuan permintaan perubahan, next ke memulai pengajuan perubahan, lalu mencoba menganalisis dampak, lalu bisa diarahkan ke memulai persetujuan perubahan, disetujui atau tidaknya. Kalau tidaknya di cancel, dan kalau misalnya dipersetujui akan melanjut ke perubahan pelaksanaan, lalu evaluasi dan selesai. Dan di slide kelima ada matriks Raci dengan alat yang efektif untuk mengatur proses perubahan dalam suatu perusahaan. Dengan menggunakan matriks ini, perusahaan dapat memastikan bahwa proses perubahan berjalan dengan lancar dan efektif. Lalu di slide ke-6 ada pentingnya keamanan informasi dan perusahaan dan langkah-langkah melindunginya. Dalam era digital saat ini, perusahaan mengelola sejumlah besar data sensitif yang sangat berharga. Mulai dari informasi pelanggan, detail proyek, hingga sistem operasional yang krusial, semua data ini menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan cyber. Oleh karena itu, melindungi keamanan informasi perusahaan adalah suatu keharusan. Di slide ke-7, ada langkah-langkah keamanan yang efektif. Pertama ada enkripsi data, melindungi data dengan sandi yang kuat untuk mencegah akses tidak sah atau ke pihak ketiga yang mencoba masuk. Dan ada firewall, membangun tembok pertahanan yang kuat untuk membatasi akses jaringan internal perusahaan dan mencegah serangan dari luar. Di sini ada kebijakan akses yang ketat juga, mengatur hak akses untuk penggunaan secara ketat yang sesuai kebutuhan masing-masing. Dan ada pemindaian kerentanan, melakukan pemindaian secara berkala untuk mengidentifikasi memperbaiki kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Di sini ada cadangan data, membuat salinan data secara teratur, menyimpan di tempat yang aman untuk memulihkan data jika insiden kehilangan data. Selanjutnya ada pelatihan keamanan karyawan, memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan yang penting keamanan informasi dan cara menjaga keamanan data perusahaan. Ada autentikasi multifaktor, meminta pengguna untuk melakukan verifikasi melalui beberapa metode seperti kata sandi, keamanan atau biometrik untuk meningkatkan keamanan akses. Ada perangkat lunak,
keamanan menggunakan perangkat untuk antivirus, anti malware, dan deteksi sistem atau IDS untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Ada manajemen risiko, melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Dan itu dia, terima kasih yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah kata atau penyebutan yang tidak berkenan di kalian semua, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.